Societas Ibiius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan segenap pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim UIN Raden Fatah Palembang. Saya Puput Setiani selaku pembicara pertama yang akan membuka ruang argumentasi. Dan di sebelah kiri saya, Irfan Nazari selaku pembicara kedua yang akan mempertajam argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Serta di sebelah kanan saya, Iksan Juliansyah selaku pembicara ketiga yang akan memperdalam argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk membawa argumentasi ini pada ranah akademik konseptual guna mengawali dialektika untuk mencapai suatu argumentasi yang objektif dan komprehensif. Namun, jauh sebelum melangkah ke tataran bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukan mosi pada kali ini. Perlu diketahui bahwa dalam mosi depenalisasi pidana mati, ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu depenalisasi, dan yang kedua yaitu pidana mati. Depenalisasi merupakan suatu perbuatan yang semula perbuatan itu adalah perbuatan yang harus dipidana, akan tetapi ancaman pidananya dihapuskan dan digantikan dengan cara lain, yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Sementara pidana mati yaitu suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai hukuman terberat, yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang akibat perbuatannya. Jikalau mata diganti dengan mata, niscaya satu dunia pasti akan buta. Mahatma Gandhi. Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah yuridis argumentatif, kami teringat dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal tersebut menyatakan bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Lalu Dewan juri yang terhormat, artinya hak untuk hidup telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, di mana sudah dijamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Dewan juri yang terhormat, urgensi apa yang harus kita pertaruhkan untuk melanggar amanah konstitusi? Lalu Dewan juri yang terhormat, menurut kami pasal 28A telah menyinari seluruh pasal-pasal di bawahnya atau hak asasi manusia di bawahnya, di mana apabila hak untuk hidup seseorang telah dicabut, bagaimana orang tersebut akan menuntut hak yang lain, di mana dia tidak bisa menuntut hak untuk dipilih dan memilih, dia tidak bisa menuntut hak untuk berkehidupan, dia tidak bisa menuntut hak untuk bersuara di muka umum. Lalu Dewan juri yang terhormat mengacu kepada ICCPR, International Covenant Civil, Political and Human Rights, yang telah menyatakan bahwasannya hak asasi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang bersifat derogable right, yang kedua adalah non-derogable right. Derogable right adalah hak asasi manusia yang boleh dibatasi, dan non-derogable right artinya hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi. Dewan juri yang terhormat, hak untuk hidup merupakan bagian dari non-derogable right, artinya tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Telah jelas, hukum internasional telah memberikan seseorang space untuk selalu senantiasa hidup dan tidak boleh dicabut atas alasan apapun hak untuk hidupnya. Lalu Dewan juri yang terhormat mengacu kepada negara yang telah menerapkan hukuman mati, yaitu negara Cina. Pada tahun 2020, negara Cina menempati peringkat pertama negara dengan kriminalitas tertinggi di dunia. Ini telah menyatakan tidak ada efektivitas antara hukuman mati dan tingkat kriminalitas. Lalu Dewan juri yang terhormat, atas tidak adanya efektivitas ini, kami semakin meragukan efektif tentang pidana mati tersebut. Lalu Dewan juri yang kami hormati mengacu kepada teori pemidanaan, teori retributif terbatas, yang menyatakan bahwasannya pemidanaan tidak boleh bersifat balas dendam atau bersifat pembalasan, karena teori pemidanaan haruslah bersifat pengajaran dan memiliki batasan-batasan tertentu. Hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Profesor Sajito Raharjo. Dewan juri yang amat kami hormati, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia? Dewan juri yang amat kami hormati, Dr. Edi Harit, seorang wakil Menteri Hukum dan HAM, mengatakan bahwasannya pola pikir yang berkembang dalam masyarakat, bahkan aparat penegak hukum mengatakan bahwasannya tujuan pidana adalah sarana balas dendam. Pada Dewan juri yang kami hormati, sesungguhnya tujuan pidana adalah untuk mencapai keadilan secara kolektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dewan juri yang amat kami hormati, pada tahun 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan
moratorium. Dari 200 negara yang ada di dunia, sebanyak 147 negara di dunia tidak lagi menerapkan hukuman mati. Artinya Dewan Juri yang amat kami hormati, efektivitas hukuman mati tidak tercapai bagi sebagian besar negara di dunia. Dewan Juri yang amat kami hormati, setidaknya ada 3 alasan mengapa hukuman mati seharusnya tidak lagi diterapkan di Indonesia. Yang pertama, efek jerah. Dewan Juri yang amat kami hormati, sesungguhnya efek jerah tidak dapat tercapai karena sesungguhnya pelaku kejahatan berat melakukan perencanaan. Dewan Juri yang amat kami hormati. Yang kedua, masih ada hukuman lain. Dewan Juri yang amat kami hormati, efektivitas hukuman mati dapat diganti dengan dimiskinkannya seorang pelaku terpidana koruptor karena pemerintah berhak merampas segala hak dan aset hingga ke keluarganya. Lalu yang ketiga adalah tidak tercapainya untuk memanusiakan manusia. Ketika seseorang terpidana mati, maka dia tidak dapat lagi mencapai perbaikan dirinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang amat kami hormati, sekali lagi kami menegaskan kami pro terhadap mosi kali ini, yaitu DP dan asasi pidana mati. Sekian dan terima kasih.